pada Satker Kementerian Negara Lembaga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti paparan yang keempat mengenai tindak lanjut koreksi penilaian kembali barang milik negara di tahun 2020 yang pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Encep Sudarwan, Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Mohon izin Bapak, seperti materi sebelumnya, untuk penyampaian paparan kami berikan alokasi waktu selama 20 menit. Yang kami hormati Bapak Encep Sudarwan, kami persilahkan. Terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang terhormat. Bu Wiwin, Pak Dirjen, kalau masih ada Pak Dirjen, Bu Wiwin, Bapak Ibu Direktur dan jajarannya. Terima kasih sudah mengajak saya di sini, Bapak Ibu Karo BMN sama Keuangan. Selamat bertemu kembali. Terima kasih nih saya diundang ini. Banyak uang dan barang harus menyatu ya, gitu ya Bu Wiwin ya. Kalau barang nggak beres jangan dikasih uang Bu Wiwin. Sebaliknya juga kalau uangnya dikasih, barangnya nggak beres nanti dikurangin gitu ya Bu Wiwin ya. Baik Bapak Ibu, ini sebelumnya pernah kami sampaikan, tapi ini singkat saja. Kami ingin menekankan kembali karena ini terus kami berkomunikasi dengan BPK mengenai tindak lanjut Reval. Pertama dan sangat utama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, sehingga Reval kita, hasil evaluasi yang 2 tahun ditolak, 2017, 2018, Alhamdulillah di 2019 ini diterima oleh BPK dan WTP. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Jadi bedanya WTP tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin Bapak Ibu, wah sebelumnya juga kami WTP, betul. Tapi di 2017 dan 2018, kita tidak menyajikan hasil reval. Kalau hasil reval disajikan, mungkin bukan WTP yang kita dapat di 2017 dan 2018. Itu yang bedanya di 2019 ini. Baik, mohon lanjut ke ada slide singkat. Mohon slide-nya ditampilkan. Nah, baik Bapak Ibu, ini perjalanan kita selama 3 tahun, 2017, 2018, sampai 2019. Kami menekankan bahwa kita merevaluasi aset tetap sebanyak 945.000 dan kita sudah melakukan revaluasi dan ternyata ada hal-hal, lihat di bawah, kiri bawah, kenapa waktu itu sampai ditolak oleh BPK, di samping metode dan lain sebagainya, adalah banyaknya barang yang tidak ditemukan di bawah. Ada barang berlebih, 39.000, artinya barangnya ada, catatannya nggak ada. Dan kemudian juga ada barang yang tidak ditemukan. Ini dia yang kalau ini catatannya ada, barangnya nggak ada. Nah ini waktu kami sampaikan kepada Ibu Menteri, Bu Menteri itu antara sedih dan menangis katanya. Nyari uang itu susah, sampai kita harus ngutang. Begitu uang ada di APBN kita dapat, diserahkan ke KL, kok nggak pada diurus BME-nya, malah tidak ditemukan gitu kan ya. Dan yang lebih anehnya, udah barangnya tidak ditemukan, masih ngajuin biaya pemeliharaan. Nah, itu kayak Bu Menteri. Nah, jadi kita bereskan ini 2018, 2019, akhirnya di 2019 di ujung kanan kita bisa sajikan, dan disajikannya belum semuanya, kita sajikan 195.000 NUP, karena ternyata 55% NUP ini bisa mewakili 95% nilai BMN. Jadi akhirnya kita sepakat dengan BPK dan kita bekerja adalah work harder dan work smarter. Kalau work harder kita harus semua 945.000 kita bereskan, tapi kita appeal ke BPK adalah 5% dulu Pak yang nilainya mewakili 95%. Akhirnya diterima oleh BPK. Lanjut. Izin lanjut. Mohon lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, nah ini proses yang panjang, kita dari mulai menyusun, menyajikan, sampai terakhir dengan bantuan Bapak Ibu dari APK, dipimpin Bu Iim dan teman-teman, Bu Wiwin dan teman-teman, akhirnya kita bisa menyajikan di LKPP 2019. Lanjut, ini apa sih dari reval ini, hasilnya seperti apa?
ternyata ini Bapak Ibu terakhir temuan itu totalnya 32 triliun di sebelah kanan bawah. Karena ini nilainya dari 6.000 triliun, jadi dia dianggap tidak signifikan, akhirnya bisa diterima. Tetapi tetap harus ada yang ditindaklanjuti di 2020. Total temuan yang belum dikir 32 triliun, tapi karena nilai aset kita 6.000 triliun, alhamdulillah tidak dianggap signifikan, jadi bisa lolos. Ini daftar temuannya, nanti bisa Bapak Ibu lihat di bahan yang sudah kami bagikan. Lanjut. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu, ringkasan cerita dari reval kita. Nah inilah dia Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ada suara. Ini Bapak Ibu, aset kita itu naik 4.000 triliun. Kita lihat di kolom sebelah kiri, aset tetap kita yang tadinya 1.900 naik jadi 5.900. Akhirnya artinya 4.000 triliun kita menyumbang terhadap kenaikan di dalam neraca. Jadi luar biasa kenaikannya. Sehingga total aset kita yang tadinya 6.000 triliun menjadi 10.000 triliun. Total asetnya. Karena yang kita revaluasi kan aktiva tetap saja. Jadi aktiva totalnya naik jadi 10.000 triliun. Efeknya ke kanan ada juga. Ekuitas kita naik. Dari 1.400 menjadi 5.000 triliun Bapak Ibu. Sehingga kita lihat kanan bawah yang ekuitas selama 3 tahun terakhir kita turun, alhamdulillah naik. Dan ini cukup memperbaiki struktur neraca kita dan juga ini bisa digunakan untuk mendukung pembiayaan dengan kalau itu mengeluarkan SBSN sukuk surat berharga syariah negara. Dan inilah terima kasih kami Bapak Ibu menaikkan aset 4.000 triliun kerja keras kita selama 2 tahun, 3 tahun ini. Dan Bapak Ibu kalau ingin melihat siapa yang paling kaya di Republik ini, ada top 10 di sebelah kiri bawah, yaitu Kementerian Pertahanan, menyalip Kementerian PUPR. Sebelum-sebelumnya selalu PUPR urutan pertama, setelah kita revaluasi, Pertahanan jadi juara pertamanya nih, PU kedua, tipis bedanya, yang lain menyusul, Seknek, Perhubungan, Ristek Dikti, Polri, Kementerian Keuangan di nomor 7, Agama, Kesehatan, dan Pertanian. Inilah 10 KL terbesar. Kalau kita beres ngurus di 10 KL saja, dari 87 KL, kita bisa beres di 10 KL aja udah 90% Republik ini beres gitu Pak. Kalau kita membereskan terutama di 10 ini. Bukan berarti yang lain tidak, artinya kalau ini bisa beres, 90% sudah beres semuanya. Ini mohon Bapak Ibu, itu jadi sebagai alat kita melihat, oh ini dia nih, terbesar, KL yang terbesar asetnya, dan juga rinciannya di 10 terbesar ini. Lanjut. Nah ini langsung ke sebelah kanan aja, jadi Bapak Ibu, PR kita itu ada di sebelah kanan, membereskan sisa yang 595.000 NUK, kemudian konfirmasi yang barang tidak ditemukan, dan juga temuan LKPP. Jadi kita itu sambil menyelam minum air, kita membereskan reval sambil membereskan temuan LKPP. Yang Bu Wiwin itu harus selalu, ayo Pak Ancip, ayo temuan. Ya, siap Bu Wiwin, temuan LKPP, kita bereskin juga sambil membereskan reval yang 595.000 dan barang tidak ditemukan. Bapak Ibu, ini khusus barang tidak ditemukan dimension banget oleh BPK dan Bu Menteri, jangan sampai ada fraud. Kenapa jembatan hilang? Kenapa gedung hilang? Kenapa tanah hilang? Apa tuh penyebabnya? Harus, dan ini mohon dengan sangat apip membantu. Kenapa jembatan itu hilang? Oh, kena banjir, Pak. Kenapa gedung itu hilang? Oh, bukan hilang. Oh, ini ternyata rubuh kena gempa atau sudah dihibahkan. Yang penting ada jelasnya. Jangan sampai gedung bisa hilang puluhan lagi. Nah, itu kan aneh, tapi Pak, aneh tapi nyata gitu. Kita tinggal memberikan penjelasan saja. Lanjut. Nah, ini kita sudah proses ini, alhamdulillah. Ini ada yang sudah kenceng melakukan perbaikan. Ini data per 7 Juli. Data sampai dengan 7 Juli, saya lihat KL-KL sudah ada yang 30%, 29%. Ada juga yang masih kecil. Jadi mohon ini sebagai untuk alat motivasi aja Bapak Ibu, kami menampilkan ini perkembangan tiap KL ya. Kami tampilkan supaya kelihatan
mana yang sudah melaju kencang. Kita lihat ada juga kencang karena memang nggak banyak. Misalkan Badan Intelijen Negara udah 60%, temuannya targetnya cuma 10 gitu. Kalau secara persentase udah 60%. Tapi ada juga yang luar biasa nih, Kementerian Pertahanan 130.000, banyak yang harus kita bereskan, perhubungan, pertanian, dan PUPR yang banyak. Nah, ini sekedar perkembangan persentase sampai dengan tanggal 7 Juli. Lanjut. Nah, ini sama perkembangan tiap KL. Bapak Ibu bisa mengecek sendiri KL-nya di sini. Lanjut. Nah, kalau ini detailnya, detail per status, 1.1, status 2, status 3. Kalau tadi ringkasannya, kalau ini setiap status. Jadi kami, Pak, sekarang itu di depan BPK itu kayak telanjang kita itu, Bapak Ibu. Karena semua sistem sudah di mirroring atau sudah disedot lah oleh BPK, itu semua sistem yang ada di sini udah ada. Dia bisa ngecek, Bapak Ibu. Jadi Reval tahun ini tuh beratnya karena tidak ada hijab di antara kita dengan BPK sepertinya itu, Bapak Ibu. Kebuka semua nih dengan BPK dengan sistem ini. Ya Pak Saiful ya. Pak Saiful kan yang bantu ini. Ini data kementeriannya. Lanjut. Terus aja. Tabel ini hampir sama. Lanjut terus. Ya. Lanjut, ini rincian per KL. Nah, ini Bapak Ibu yang akan mau kita bereskan di semester 2. Ada tahap-tahapnya. Step 1 di semester 2 ini kita akan membereskan dari mulai tindak lanjut temuan BPK, monitoring tindak lanjut API, penyajian EKKR, tapi sebelumnya ini proses, ada yang harus beres semester 1, tapi belum kita lanjutkan Pak, dari membereskan data. Yang paling penting tuh data, kemudian data, lanjutnya data. Data. Bagaimana data supaya akurat, cepat, dan lengkap. Itu Pak yang kami ingin tekankan kepada Bapak Ibu, bagaimana data dari Bapak Ibu ini lengkap, akurat, cepat, biar di kami segera diproses penilaiannya. Nanti setelah selesai APIP mengawal dari awal sampai akhir, begitu disajikan sudah beres di depan BPK. Lanjut. Ya, ini tahap kita selanjutnya Bapak Ibu, step 1, step 2, step 4, 5 ini Oktober kita harapkan semua sudah selesai. Yang selesai Oktober tuh yang besar-besar Bapak Ibu, kayak TNI, perhubungan, PUPR, yang nilai yang besar-besar yang di atas 50.000 ke atas. Kalau yang di bawah itu Agustus, paling telat September, rata-rata Agustus harus sudah selesai lah. Ya, yang tadi kan kami lihat ada temuan yang banyak, ada yang ribuan, puluhan ribu, ada yang ratusan ribu seperti TNI dan PUPR, itu wajarlah Oktober. Tapi yang 50.000 ke bawah, Juli Agustus mestinya sudah selesai. Bapak Ibu, ini tahapan kita dari mulai identifikasi objek ya, kemudian perumusan kebijakan, sudah update sistem dan pelaksanaan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita mohon untuk terus melakukan. Kami ada 3 hal yang penting, tolong slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami mohon dengan sangat, ini yang paling penting. Pertama, formulir pendataan dari Bapak Ibu, menyerahkan ke kami, tolong lengkap, akurat, dan cepat. Dan mohon APIP bisa ikut membantu APIP internalnya masing-masing ya, Bapak Ibu. Nah, ini makanya di nomor 2 yang paling penting review. Bapak Ibu KS Satker di daerah, formulirnya disiapkan. Malah kami siap membantu kalau ada kesulitan Satker di daerah, review APIP, dan sinergi. Ini kuncinya, ini ada sinergi yang mantap di antara kita di daerah. Lanjut, sedikit lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa temuan pemeriksaan yang harus kita dibereskan. Lanjut. Nah, ini ada di setiap kementerian, ada daftar temuannya. Ini yang harus kita clearkan. Artinya yang belum terkoreksi nih dengan pada aplikasi SIMAK dan melalui mekanisme penerimaan ADK. Jadi ini tinggal mengoreksi. Lanjut berikutnya. Yang belum, ini ada yang belum dilaksanakan koreksinya. Ini juga ada di Bapak Ibu di setiap KL ada selisih transaksi koreksi dan reklasifikasi masuk. Ini di beberapa KL. Lanjut.
ini juga ada di beberapa nilai koreksinya menurut simak, ada perbedaan-perbedaan yang harus kita dibereskan. Lanjut. Ini contoh yang aset tetap, pengedoger, pelaporan aplikasi. Ini beberapa yang harus kita bereskan di gedung, bangunan, jalan irigasi. Kemudian lanjut juga ada aset berlebih. Nah, ini juga harus kita bereskan, Bapak Ibu. Lanjut. Juga ada barang, nah ini kami fokus, ini Bapak Ibu, yang PDTT barang, ada temuan PDTT loh. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bentuk barang tidak ditemukan. Ada 58.000 NUP, nilainya 15 triliun. Ya, jadi ini tolong ini kita beresin ya Bapak Ibu, nanti rinciannya ada per KL ada. Lanjut. Nah, ini dia ada daftar-daftarnya ya Bapak Ibu, di KL mana saja, nilainya, NUP-nya. Ini nanti bisa dilihat di data. Lanjut. Nah, ini juga di tiap kementerian ada barang tidak ditemukan dan berapa NUP-nya, nilainya di setiap KL. Mohon Bapak Ibu segera nih, APIP fokus ke sini ya. APIP tolong fokus ke sini dulu nih, barang tidak ditemukan. Lanjut. Nah, ini sama yang tadi. Ada 5.000 yang tercatat di simak-siman dengan nilai sekian tuh yang tidak ditemukan. Lanjut. Nah, ini rincian per KL-nya. Lanjut. Ini waktunya tinggal 4 menit lagi mencetak saya. Ini hanya lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan nilai yang harus kita bereskan nih dari penyusutan, rekapitulasi penyajian revaluasi BUMN pada LKPP. Lanjut. Ini hanya sampaikan beberapa di setiap KL ya. Lanjut. Nah, mungkin terakhir dari kami adalah bahwa kami sampaikan bahwa yang barang tidak ditemukan tadi dipetakan dulu apakah yang sifatnya administratif atau tidak. Itu yang paling penting. Teknisnya sudah ada Bapak Ibu, dari yang tidak ditemukan secara administratif maupun non-administratif, sudah ada langkah-langkahnya, sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu, staf Bapak Ibu di teknis, mohon segera tidak lanjuti, mau nantinya akhirnya dihapuskan, apakah TGR, tergantung dari hasil penelusuran dari barang yang tidak ditemukan tadi. Mudah-mudahan tidak ada fraud, mudah-mudahan semuanya bisa dijelaskan, dan kita bisa membereskan reval sesuai waktu yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.